Kami mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera kepada seluruh jemaat Rumah Sakit Advent Bandung dan tamu-tamu yang kami kasihi. Kita berjumpa lagi di ibadah Rumah Sakit Advent Bandung yang hari ini ketiga dengan judul Makanan yang Dikehendaki Allah. Sebelum kita mulai bacakan susunan acara dan juga partisipan yang akan bawakan pada hari ini. Untuk MC, saya sendiri, Angga Andreas Wontoro, kemudian disambut oleh lagu buka dengan lagu Sion nomor 200, Berilah Padaku Kitab yang Suci, dan disambung oleh doa buka dan doa syafaat oleh Bapak Joko Santoso. Kemudian lagu pujian oleh Bapak Joko Santoso dan kawan-kawan, dan lagu tema kita akan menyanyikan Setialah Saudara. Dan sebagai pembicara pada hari ini adalah Dr. Roy Sarumpait. Dan dilanjutkan dengan lagu tutup, lagu Sion nomor 171, Kita Dijamu oleh Raja, dan doa tutup dibawakan oleh Dr. Roy Sarumpait. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah dengan sorak-sorai. Baiklah, pada kesempatan yang indah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita dengan memuji nama Tuhan, dengan lagu Sion, dan menyanyikan lagu Sion nomor 200, Berilah Padaku Alkitab yang Suci, dan kita akan dilanjutkan oleh doa buka dan doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Santoso. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Kami mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh menyelenggarakan KKR Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung hari yang ketiga, di mana judul pembahasan pada malam ini, pada saat ini adalah makanan yang dikehendaki Allah. Biarlah Tuhan akan memberkati pembicara kami, Dr. Roy David Sarumpait, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan Roh Kudus kepada hamba Tuhan ini, agar ketika menyampaikan firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini, boleh dapat mengubah kami untuk hidup, untuk makan sesuai dengan kehendak yang Tuhan Allah sudah tuliskan di dalam Alkitab. Biarlah Tuhan bersama kami selama acara KKR ini, agar kami boleh diubahkan, terlebih boleh terjadi kebangunan rohani, agar kami boleh lebih mengikuti akan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Sia hambaku kanyen kuenkos, sia hambaku kanyen kuenkos, sia hambaku kanyen kuenkos, sia hambaku kanyen kuenkos, sia hamba sia hamba sia hambaku kanyen kuenkos, sia hamba sia hamba
sia hambaku kanyen kwenkos. We are marching in the light of God. 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 Light of God. We are marching, marching. We are marching, marching. We are marching in the light of God. Light of God. We are marching, marching. We are marching, marching. We are marching in the light of God. Mari jalan dalam terang Tuhan. 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 Mari jalan, jalan, mari jalan, jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, jalan, mari jalan, jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. We are marching in the light of God. Sia hambaku kanyen kwenkos. 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 Baik, terima kasih atas firman Tuhan melalui puji-pujian yang dibawakan oleh Bapak Joko dan kawan-kawan. Biarlah berkat menjadi bagian bagi kita. Marilah jalan bersama Tuhan sampai Maranatha. Baik, untuk kesempatan ini marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kami, kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Roy dengan judul Makanan yang dikehendaki oleh Allah. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Setialah Saudara. Setialah saudara, Yesus kan datang, yang telah lama kita tunggu. Segera kita masuk ke rumah mulia, nyanyikan lagu kemenangan. Setialah saudara, setia selamanya kepadanya yang mengasihi, dengan kasih yang kekal dan terindah. Dialah Tuhan penebusmu. Setialah saudara, setia selamanya kepadanya yang mengasihi, dengan kasih yang kekal dan terindah. Dialah Tuhan penebusmu. Selamat sore kepada kita semua yang hadir melalui Zoom, para pemirsa hamba-hamba Tuhan. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan acara kebaktian kebangunan rohani hari yang ketiga. Pada hari pertama, kita sudah membahas tentang pengharapan yang dikehendaki Allah. Hari kedua, kita membahas tentang keluarga yang dikehendaki Allah. Dan pada hari ini, kita akan membahas tentang makanan yang dikehendaki Allah. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Tuhan yang penuh kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Harilah bersama dengan kami melalui Roh-Mu. Apa yang kami dengar, apa yang kami perhatikan dalam pelajaran berdasarkan firman Tuhan, boleh meresap dalam hati dan pikiran kami. Dan kami akan boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lihat sekarang, kalau kita berbicara tentang makanan, maka kita tahu sekarang bahwa kita mempunyai makanan secara manusia sekarang ini dan pola makan. Mungkin kalau saya tunjukkan kepada kita sekarang ini, bahwa ternyata ada 3 hal tentang pola makan manusia yang bisa menjadi
hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa ternyata berdasarkan penelitian di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, bahwa konsumsi makanan itu adalah tidak seimbang. Kenapa? Oleh karena lebih banyak makanan dengan tinggi kalori, tetapi ternyata rendah nutrisi. Maksudnya nutrisi adalah vitamin-vitamin, bahan-bahan yang penting yang disebut dengan fitofarmako yang ada di dalam tumbuhan itu, yang masuk ke dalam tubuh kita kalau kita konsumsi bahan makanan. Lebih banyak adalah kalori, lebih banyak adalah untuk tenaga, lebih banyak adalah lemak. Kenapa? Karena ini adalah memenuhi selera kita. Salah satu bagian penting dalam kehidupan kita adalah lidah kita. Kenapa? Di lidah kita lah kita bisa merasakan sesuatu makanan itu enak atau tidak. Di lidah kita lah kita akan bisa merasakan apakah makanan itu menimbulkan selera untuk mengecap kembali. Maka konsumsi makanan yang biasanya tinggi kalori tapi rendah nutrisi adalah makanan-makanan yang merangsang selera kita. Pola makan yang terjadi juga sekarang adalah dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sekitar. Budaya tertentu mempengaruhi kita. Dulu orang-orang yang ada di daerah Pasundan, di daerah Jawa Barat, makanannya adalah dari tumbuh-tumbuhan. Tetapi dengan masuknya pola makan fried, makanan digoreng, maka orang Sunda sekarang, orang Pasundan di tanah Pasundan ini menggunakan makanan yang digoreng lebih banyak daripada yang tidak digoreng. Bahkan makanan-makanan yang tidak digoreng itu mulai ditinggalkan. Ini dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sekitar. Ada lagi dipengaruhi oleh gaya hidup sedentary, kurang aktivitas fisik, nggak mau mengolah makanan dengan baik. Pokoknya apa makanan yang ada atau fast food. Apalagi sekarang dengan kita bisa memesan makanan melalui satu layanan dengan menggunakan WhatsApp atau menggunakan media sosial. Saya mau pesan ini dong, nanti akan dikirim sampai ke rumah. Sedentary. Kita tidak mau bergerak dari rumah. Kita tidak mau untuk melakukan aktivitas mengolah makanan. Inilah yang terjadi manusia modern saat ini. Kalau kita lihat bagaimana dengan makanan Indonesia. Makanan Indonesia yang kita gemari adalah makanan yang gurih. Makanan yang masuk kepada catatan makanan Indonesia yang disukai itu ada yang disebut dengan gulai kepala. Gulai kepala ikan. Waduh, nikmat. Memenuhi selera, membuat lidah kita terpenuhi keinginannya. Apalagi rendang. Wow, orang-orang dari negara di luar negeri, dari mancanegara datang ke Indonesia, bila mana sudah merasakan akan rendang, maka dia akan tidak pernah mau datang lagi ke Indonesia kalau tidak mencicipi rendang. Apalagi satay atau sate. Sate ini adalah satu makanan yang sangat nikmat. Sudah dibakar, kemudian dikasih bumbu, dikasih lagi bagian yang penting untuk menambah selera makan kita. Kita banyak lihat makanan-makanan Indonesia yang gurih. Tapi saya hanya memberikan contoh kepada kita bahwa ada makanan Indonesia yang gurih. Ada lagi makanan yang populer. Apa itu? Kalau sekarang, anak-anak sekarang atau orang-orang muda sekarang, tentu kita lihat makanan yang populer adalah minuman berperisa. Minuman soda. Warnanya warna coklat tua. Mungkin kita tahu apa itu. Ada juga kentang yang digoreng. Ada juga hamburger. Waduh, ini makanan populer. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa untuk makan makanan Indonesia tradisional, maka yang ada adalah yang disebut dengan sop. Aduh, ada sop daging yang enak. Apakah itu kambing atau sop sapi? Waduh, luar biasa. Atau bentukan daging yang dibakar. Luar biasa. Daging yang dipanggang. Kembali lagi, ini adalah sesuatu yang merangsang selera kita. Dan inilah makanan yang populer di Indonesia. Tetapi ada juga makanan modern di Indonesia. Ada yang disebut dengan martabak mozzarella. Orang-orang muda ini pesan kemana. Ada lagi klepon lava cake. Waduh, klepon yang isinya ternyata sesuatu yang bisa dibuka. Dan seperti lava keluar bentukan yang manis yang akan memenuhi selera kita. Ada sate taichan. Wah, ada lagi pisang nugget. Wah, ini semua adalah memenuhi selera kita. Ada lagi nasi goreng sushi.
Ini semua dibuat oleh manusia sekarang, manusia modern di Indonesia, untuk menjadi makanan kita. Kemudian ada lagi, makanan yang kurang disukai. Kalau saya berikan gambar ini, kita lihat gambar di sini makanan yang kurang disukai. Kenapa? Karena perlu harus dikupas, perlu harus diperas, atau perlu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lain, dipotong-potong. Ini adalah dari buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Ini kurang disukai. Kenapa? Karena di lidah kita, di lidah yang sudah terbiasa untuk mengecap bahan-bahan yang tadi sudah disukai atau populer, ini tidak memberikan sensasi seperti yang diharapkan. Sekarang kita lihat, ini adalah makanan-makanan yang populer, makanan-makanan yang disukai, makanan-makanan yang menimbulkan selera. Bagaimana sebetulnya makanan manusia? Kita lihat berdasarkan riwayat penciptaan manusia oleh Tuhan Allah. Kita akan coba pelajari. Kalau kita lihat pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan Allah, maka yang terjadi adalah satu proses di mana Tuhan menciptakan manusia itu di satu tempat, yaitu di Taman Eden, ditempatkan di Taman Eden. Mungkin kita harus perhatikan bahwa kalau kita berbicara tentang penciptaan manusia, maka dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita manusia ini asalnya dari debu tanah. Kemudian kita lihat apa yang berikutnya. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka atau manusia itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa firman Allah kepada manusia? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah tugas daripada manusia. Nah, kita lihat di sini, kalau kita berbicara tentang tugas manusia, kita coba perhatikan. Beranak cucu artinya kita pria, wanita atau laki-laki dan perempuan melakukan satu proses membentuk janin. Janin itu harus bertumbuh. Akhirnya tumbuh dia besar untuk siap lahir, dilahirkanlah menjadi bayi. Kemudian bertambah banyak adanya lebih banyak lagi yang lahir. Kemudian lebih banyak lagi yang terjadi pertumbuhan dan akhirnya menjadi dewasa. Kemudian memenuhi bumi dan taklukan itu perlu energi, perlu otot yang kuat, perlu otot yang terus dikembangkan sebagai satu bagian untuk bisa memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Berkuasa atas binatang itu mempunyai mental, pikiran, dan otak yang kuat untuk bisa berkuasa atas hewan-hewan. Dan kemampuan melakukan ini adalah oleh karena adanya makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Sekarang kita lihat. Dalam satu buku Membina Keluarga Sehat halaman 269, ada satu tulisan dari hamba Tuhan yang bisa mengajari kita tentang bagaimana peran daripada makanan itu bagi tubuh kita. Dikatakan begini. Tubuh kita dibangun dari makanan yang kita makan. Ada saja senantiasa jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Setiap gerakan dari tiap organ mencakup pemakaian bahan, dan pemakaian ini dipulihkan dengan makanan kita. Artinya, setiap bagian dalam tubuh kita ada yang menua atau merusak atau rusak. Dan setiap rusak itu memerlukan bahan baru. Dan bahan baru itu masuk dari makanan kita. Otak harus diisi dengan porsinya. Bukan hanya otak, tulang, otot, dan urat saraf menurut bagian mereka. Adalah satu proses yang menakjubkan yang mengubah makanan menjadi darah dan menggunakan darah ini untuk membangun berbagian-bagian tubuh. Tetapi proses ini berlangsung terus, mengisi setiap saraf, setiap otot, dan setiap jaringan dengan unsur kehidupan dan kekuatan. Halaman 269. Jadi kita lihat, untuk bisa terjadi satu proses yang Tuhan perintahkan kepada manusia, untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak, untuk menguasai alam ciptaan, untuk menguasai juga hewan-hewan, itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mengkonsumsi makanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Tuhan berikan sebagai makanan? Makanan manusia yang Tuhan berikan pada waktu penciptaan dengan tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan tugas itu masih kita laksanakan juga sebagian besar pada saat ini. Sekarang kita lihat, dalam Kejadian 1 ayat 29, Tuhan katakan di Taman Eden kepada manusia, berfirmanlah Allah, lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Kita lihat di sini, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang telah membuat manusia itu dari debu tanah. Dia tahu mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kaki kita. Dia tahu apa yang penting untuk kehidupan kita. Apa yang bisa untuk membuat tubuh kita menjadi tetap sehat, tetap kuat. Apa yang bisa menjadikan otak kita terus bisa bekerja adalah makanan. Dan makanan itu yang disiapkan oleh Tuhan adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buah yang berbiji. Itu menjadi makanan Adam dan Hawa pada zaman itu di Taman Eden. Sekarang kita lihat, pada waktu yang terjadi manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia masih tetap makan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Dalam Kejadian 5 dan Kejadian 9, kita lihat Adam berusia sampai 930 tahun. Bayangkan, kalau saya sekarang berumur 60, maka usia Adam itu adalah 15 kali umur saya. Luar biasa. Set, anak dari Adam, 912 tahun. Enos, cucu dari Adam, mulai turun 905 tahun. Kenan hampir sama, 910 tahun. Anak dari Enos. Mahalalel, itu anak dari Kenan, itu 895 tahun, sudah mulai menurun. Yared naik lagi 965 tahun. Anak dari Yared adalah Henok. Henok ini hanya berumur 365 tahun di dunia, kemudian dia diangkat naik ke surga. Anak daripada Henok inilah Metusalah yang tercatat sebagai orang yang paling panjang umurnya, yaitu 969 tahun. Metusalah kemudian melahirkan Lamek 777 tahun dan Nuh 950 tahun. Kita lihat rata-rata umur daripada manusia yang mengkonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan adalah 900 tahun. Luar biasa. Tetapi kemudian terjadilah yang disebut dengan air bah. Pada waktu terjadi air bah, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini habis. Maka yang terjadi adalah karena tumbuh-tumbuhan habis, Tuhan memberikan tambahan makanan kepada manusia. Setelah air bah, Tuhan bersabda kepada Nuh dan keluarganya. Apa yang dikatakan tentang makanan? Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Berarti hewan bisa untuk menjadi makanan daripada Nuh dan ketiga anaknya serta ketiga anak mantunya. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kita tahu ceritanya di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian. Pada waktu air bah itu telah surut, tidak ada lagi tumbuhan yang ada di muka bumi. Maka terpaksa harus mengkonsumsi makanan daging. Tapi pada saat kemudian tumbuh-tumbuhan muncul kembali, bertumbuh oleh karena adanya benih-benih yang ada di tanah, maka makanan manusia kembali lagi. Ada tumbuh-tumbuhan, tapi sudah diberikan makanan hewani. Hanya dikatakan lebih lanjut mengenai daging. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi ini kita ingatkan bahwa darah daripada hewan tidak boleh kita makan. Itu perintah daripada Tuhan. Tetapi kita coba perhatikan, setelah air bah, apa yang terjadi? Sem, anak daripada Nuh, itu tinggal 700 tahun umurnya. Masuk ke anak dari Sem, Arpaksad 438 tahun. Anak dari Arpaksad, Selah hanya 433 tahun. Masuk ke Eber 464 tahun, di angka 400-an. Tetapi turun ke arah Pelek. Pelek itu sekarang anak dari Eber hanya 200-an tahun, 239 tahun. Anaknya Pelek itu Rehu 239 tahun. Masuk ke Serug itu 230 tahun. Masuk ke Nahor, Nahor itu adalah anak dari Serug hanya 148 tahun. Nahor memperanakan Terah. Terah naik 205 tahun. Tetapi anak dari Terah, nabi yang kita kenal sebagai bapa orang percaya, Abraham, hanya berusia 175 tahun. Kita lihat, dengan mengkonsumsi daging, maka umur manusia semakin lama semakin turun. Kalau ingat tadi bahwa yang terjadi Adam 930 tahun. Sekarang Abraham, masuk ke Abraham hanya 175 tahun.
hanya mungkin itu sekitar 1/6 dari umur Adam. Sekarang kita lihat, apa makanan manusia berdasarkan perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Perintah Tuhan kepada Nabi Musa bahwa ada binatang yang haram tidak boleh dimakan. Apa itu? Hewan berkaki 4 dalam Imamat 11 yang tidak berkuku belah dan tidak memamah biak, itu tidak boleh dimakan. Jadi yang bisa dimakan yang berkuku belah dan memamah biak. Apa contohnya? Sapi, kambing, domba, itu contohnya. Ada binatang yang hidup di air, tetapi yang tidak bisa dimakan adalah yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Maka yang bersisik dan bersirip, dua-duanya harus ada. Itulah yang boleh dimakan. Bagaimana dengan burung? Burung-burung pemaksa dan pemakan bangkai itu tidak bisa dimakan. Burung yang bisa dimakan adalah burung yang memiliki tembolok, berarti dia memakan biji-bijian. Binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan 4 kakinya, itu tidak bisa kecuali dia mempunyai, nanti kita bisa baca Bapak Ibu dalam Imamat pasal 11, kecuali dia mempunyai paha. Kemudian ayat 41, binatang yang merayap dan berkeriapan tidak boleh dimakan. Apa sepertinya contohnya kadal, buaya, itu tidak bisa kita makan. Ini perintah Tuhan kepada Musa tentang binatang yang haram. Dan kita lihat apa yang terjadi umur manusia pada zaman Israel yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 10. Apa dikatakan oleh pemazmur? Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ingat, Adam 930 tahun, Metusalah 969 tahun. Tetapi pada zaman Israel, hidup kami 70 tahun. Dan jika kuat, hanya 80 tahun. Dan kalau umur 80 pun dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kenapa sukar dan penderitaan? Susah untuk jalan. Kalau mau buang air kecil, susah untuk jalan bangkit dari tempat tidur atau dari tempat duduk. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudaraku yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Umur manusia 70 tahun atau 80 tahun. Hanya 1/12, 1/13 dari umur Adam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan perubahan pola makan, umur manusia semakin singkat. Kita lihat sekarang, kalau kita tahu bahwa umur manusia semakin singkat, pengaruh daripada makanan daging kelihatannya berperan. Kita lihat pengaruh makanan daging ini bagaimana. Kalau kita lihat mengenai makanan daging, di dalam tulisan yang diilhamkan Membina Keluarga Sehat halaman 283 dikatakan, dalam memilih makanan untuk manusia di Taman Firdaus, di Taman Eden, Tuhan menunjukkan makanan apa yang terbaik. Makanan yang ditentukan bagi manusia pada mulanya tidak mencakup makanan hewani. Maka makanan yang dikehendaki oleh Allah adalah makanan yang terbaik untuk kita, yaitu bukan produk hewan. Sekarang kita lihat, kalau memang bukan produk hewan, apa dikatakan lebih lanjut dalam satu buku yang lain, Membina Pola Makan dan Diet halaman 372 dikatakan, tidak pernah daging menjadi makanan terbaik. Penggunaannya sekarang 2 kali ditentang karena penyakit binatang begitu cepat berkembang. Binatang semakin lama semakin berpenyakit. Bukan hanya berpenyakit kalau sekarang, binatang supaya cepat untuk bisa dikonsumsi, supaya cepat besar, supaya cepat timbangannya meningkat, itu disuntik hormon. Tidak lama lagi makanan hewani akan ditinggalkan oleh banyak orang. Berpenyakit, bukan hanya berpenyakit, penuh dengan hormon, penuh dengan bahan-bahan yang bisa mengganggu bagaimana kehidupan daripada manusia. Kita lihat sekarang bagaimana, apakah itu benar? Nah, kita lihat di dalam tulisan atau di dalam proses penelitian, kita akan lihat dalam Journal of the American Medical Association tahun 1996 dikatakan begini, daging umumnya dikaitkan dengan risiko kanker yang lebih besar. Ada 3 penyakit sekarang yang sungguh menjadi beban dari asuransi kesehatan Indonesia. Yang pertama adalah penyakit jantung. Yang kedua
adalah penyakit stroke atau saraf. Yang ketiga adalah penyakit kanker. Bahkan kanker kadang-kadang menjadi nomor 1. Daging umumnya dikaitkan dengan risiko kanker yang lebih besar. Penelitian membuktikan bahwa konsumsi hamburger, tadi salah satu makanan yang populer, yang disukai, telah meningkatkan risiko salah satu penyakit kanker namanya non-Hodgkin lymphoma sebesar 2,35 kali. Ada banyak memang faktor yang akan menimbulkan penyakit kanker. Kanker bukan hanya satu faktor penyebab. Tetapi dari banyak faktor itu, salah satu faktor yang berperan adalah makanan kita. Makanan daging. Hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, orang-orang yang mau untuk mengikuti apa perintah Tuhan. Kita perlu belajar apa yang diketahui oleh ilmu pengetahuan. Dan jangan kita nafikan itu sebagai satu bagian dalam kehidupan kita. Dikatakan lebih lanjut dalam Jurnal Epidemiologi American tahun 1999. Kanker ovarium pada wanita juga berhubungan dengan dosis respon yang berkaitan dengan daging serta telur. Jadi maksudnya dosis yang dimakan daging itu berapa banyak dan responnya untuk terjadinya kanker ovarium. Semakin banyak daging yang dimakan, semakin banyak daging dan telur yang dimakan, maka kanker ovarium akan semakin sering terjadi atau semakin munculnya lebih cepat atau lebih sering. Ini penelitian. Penelitian yang membuktikan, ilmu pengetahuan juga mendukung bahwa daging bukanlah makanan yang baik untuk kehidupan manusia. Yang berikut, apa saja aksi akibat daripada daging? Apakah dia mengganggu, menimbulkan penyakit saja, penyakit fisik? Ternyata juga menimbulkan gangguan di pikiran. Dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 363, seorang hamba Tuhan katakan begini. Keadaan pikiran sangat bergantung pada kesehatan tubuh, teristimewa kesehatan alat pencernaan. Pada umumnya Tuhan tidak menyediakan daging bagi umatnya di padang pasir pada waktu zaman Israel, pada waktu zaman Nabi Musa. Karena dia tahu bahwa penggunaan makanan seperti ini akan menimbulkan penyakit dan sikap keras kepala. Wow, ternyata daging akan menimbulkan sikap keras kepala. Kita bisa perhatikan orang-orang pemakan daging biasanya akan mempunyai keras kepala dan sikap untuk melawan. Daging menimbulkan gangguan di otak kita. Sekarang, apakah daging juga mempengaruhi kerohanian? Kita lihat dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 370 dikatakan, mereka yang bermanja memakan daging, minum teh dan bersifat rakus. Ini dia rakus. Sedang menabur benih untuk suatu panen penderitaan dan kematian. Makanan yang tidak menyehatkan yang dimasukkan ke dalam perut akan menguatkan selera yang berperang dengan jiwa dan mengembangkan sifat kebinatangan. Makanan daging cenderung membentuk sifat kebinatangan. Pengembangan sifat kebinatangan mengurangi kerohanian sehingga pikiran tidak sanggup memahami kebenaran. Binatang, mohon maaf untuk kita perhatikan. Contohnya saja kucing atau anjing. Kalau dia diganggu, maka dia akan langsung melawan. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa menunggu, dia akan langsung lawan. Misalkan kita senggol sedikit dengan kaki kita anjing yang lewat. Dia akan langsung berbalik dan menggonggong. Bahkan ingin untuk menggigit kita kalau dia merasa terganggu. Itu adalah sifat kebinatangan. Seorang pemakan daging akan mempunyai kecenderungan untuk memunculkan sifat kebinatangan. Cepat marah. Cepat respon untuk membalas. Tetapi bukan hanya itu. Sifat kebinatangan ternyata mengurangi kerohanian karena pikiran tidak sanggup memahami kebenaran. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Daging bukan hanya mempengaruhi kesehatan tubuh, bukan hanya mempengaruhi kesehatan mental, tapi juga mempengaruhi kesehatan rohani. Nah, sekarang kita masuk. Kalau begitu bagaimana prinsip makan yang baik? Kita mau untuk makan yang baik, prinsip makan yang baik. Saya ingin bagikan kepada kita, prinsip makanan yang baik itu ada 4 T. Yang pertama T-nya adalah tipe atau macam daripada makanan yang kita makan. Yang kedua adalah tabel waktu, artinya pengaturan daripada yang kita konsumsi itu harus ada pengaturannya. Dan kita harus strict kepada tabel waktu itu.
Yang ketiga adalah tentang total atau jumlah. Kita harus perhatikan total atau jumlah makanan yang akan kita makan. Yang keempat adalah tarak. Tarak itu artinya pembatasan. Kita harus bisa membatasi selera kita. Jangan dikuasai oleh selera. Sekarang kita lihat yang pertama. Prinsip makanan, tipe makanan yang harus kita konsumsi adalah sebagaimana yang sudah kita bahas yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Membina Keluarga Sehat halaman 270. Dikatakan apa? Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah yang dipilih untuk kita oleh Sang Pencipta. Makan makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Ingat di sini, dihidangkan secara sederhana dan alami adalah yang paling menyehatkan dan bergizi. Mungkin tidak perlu ditambah-tambah dengan macam-macam, dengan proses-proses yang bermacam-macam, tidak perlu ditambahi dengan bumbu-bumbu yang macam-macam, sederhana dan alami. Makanan tersebut, biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran, memberi kekuatan, memberikan kemampuan daya tahan, dan memberikan kebugaran intelek yang tidak diperoleh dari menu makanan yang lebih rumit dan merangsang. Tipe makanan kita seharusnya adalah produk dari tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian, kita makan misalkan nasi sebagai sumber karbohidrat, sumber kalori kita. Atau kalau bukan nasi, roti dari gandum, biji-bijian. Kita makan buah-buahan, kita makan kacang-kacangan, kita makan sayuran. Inilah yang terbaik, memberi kekuatan, memberikan kemampuan daya tahan tubuh kita. Usia menjadi makin panjang dan memberikan kebugaran intelek. Intelek kita, pikiran kita menjadi lebih baik. Ini adalah tipe makanan yang akan kita makan. Kemudian yang berikut, kita lihat. Prinsip makan yang kedua adalah tabel waktu. Kita makanlah 3 kali atau 2 kali boleh. Di mana jarak antara makan paling sedikit 5 jam. Jangan makan setiap 3 jam makan. Bukan. Ini kita harus atur selera kita. Kita makan jam 7 pagi, kita baru makan paling cepat jam 12. Kenapa? Karena kita mempunyai organ yang penting yang disebut dengan lambung. Tuhan telah menciptakan lambung kita dan lambung itu bekerja mengunyah atau memproses makanan yang masuk ke dalam lambung. Dan membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk bisa memprosesnya. Kemudian disalurkan ke saluran cerna lebih bawah. Dan kemudian dia mempersiapkan bahan-bahan penting untuk memproses makanan yang akan masuk kembali. Ini adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tuhan memberikan kepada kita tabel waktu untuk kita hormati, kita lakukan dengan baik. Bila mana kita tidak menghormati tabel waktu itu, lambung belum selesai bekerja, kita konsumsi lagi, maka lambung itu harus bekerja lebih rumit. Saya ceritakan begini. Kalau misalkan kita sarapan pagi, jam 7 pagi. Ingat, 5 jam kita akan selesai untuk mengunyah makanan di lambung kita. Kita makan jam 7 pagi, ingat jam 12 baru selesai. Tapi kita makan lagi jam 10. Begitu jam 10 makan kita, maka lambung itu akan memproses makanan yang terakhir masuk, yaitu jam 10. Jam 10 dikunyah 4 jam minimal, nggak begitu banyak, 3-4 jam. Berarti selesailah jam berapa? Selesai jam 1 atau jam 2. Selesai jam 1 atau jam 2, kita makan lagi jam 1. Makan siang. Makan siang kita makan banyak. Maka kita akan memproses makan siang lebih dahulu. Makan pagi belum selesai. Makan yang tengah-tengah siang itu juga belum selesai. Dikunyah. Kita sudah makan siang. Makan siang itu akan diproses 5 jam. Makan siang diproses jam 1, selesailah nanti jam 6. Sementara itu jam 4 atau jam 5 mungkin kita sudah pulang kantor, ada yang jalan atau ada yang berseliweran di sekitar rumah kita. Saya mau makan lagi. Ingat, belum selesai. Belum selesai makan siangnya diproses di lambung. Yang terjadi adalah kemudian kita sudah makan jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore kita makan makanan. Itu akan diproses 3 atau 4 jam, mungkin makanannya tidak begitu banyak.
setelah 3-4 jam, kalau jam 5 selesai itu jam 8. Kita makan malam itu jam 7. Jam 7 malam kita makan. Kita makan jam 7 malam, itu harus diproses 5 jam. Selesai makan jam berapa? Jam 12 malam. Setelah selesai makan diproses oleh lambung kita jam 12 malam, makan malam. Baru dilanjutkan dengan makan sore tadi. Baru selesailah jam 1 makan sore tadi. Kemudian makan siang jam 1 sampai jam 5, yang harusnya itu 5 jam, itu baru 4 jam, diproseslah setelah jam 1, baru masuk jam 2. Setelah makan siang itu jam 2 selesai, makan tengah siang masih ada 1 jam lagi belum selesai, itu dikonsumsi lagi dari jam 2 ke jam 3. Setelah selesai jam 3, makan tengah siang itu, baru makan pagi. Makan pagi tadi jam 7, makan tengah siangnya jam 10, ada 2 jam lagi, jadi jam 3 sampai jam 5. Jam 5 pagi dia bangun, jam 6 atau setengah 7 atau jam 7 pagi dia makan lagi. Kasihan lambung kita. Tuhan menciptakan lambung kita itu, dan kita perlu untuk mempunyai prinsip makan dengan tabel waktu. Kita lihat di sini dikatakan dalam membina pola makan dan diet halaman 169. Setelah perut itu bekerja melaksanakan tugasnya mencerna makanan, janganlah segera memberikan pekerjaan baru padanya sebelum dia sempat istirahat. Bayangkanlah kalau kita kerja tidak pernah berhenti, kita akan menggerutu, marah-marah. Tapi lambung kita tidak bisa marah. Dia hanya menurut, tetapi ingat, dia menurut, dia tidak akan bisa berumur panjang. Kalau lambung kita tidak berumur panjang, kita pun tidak akan berumur panjang. Dan sebelum ia mempunyai cukup getah lambung yang disediakan untuk mencerna makanan lebih banyak, harus ada jarak waktu makan paling sedikit 5 jam. Dan ingatlah, 2 kali makan sehari lebih baik daripada 3 kali. Tentu dengan makanan yang cukup, jangan sedikit-sedikit makanannya. Sekarang kita lihat bagaimana prinsip yang berikut. Prinsip makanan adalah prinsip makan total. Dalam pengertian bahwa sepertiga makanan pokok dalam isi piringku adalah nasi atau sumber karbohidrat, gandum atau roti. Sepertiga adalah sayuran, sayur-sayuran, dan sepertiga lagi adalah terdiri dari 2 bagian lauk dan buah. Di mana makan pagi menjadi makanan yang terbaik, jumlah paling banyak, makan siang itu lebih sedikit, dan makan malam paling sedikit. Oleh karena 3-4 jam sebelum tidur sudah selesai. Maksudnya waktu mau tidur, 3-4 jam itu sudah dilakukan proses. Misalkan makan malam jam 7, 3-4 jam, berarti jam 10 sampai jam 11. Kita sudah selesai memprosesnya, dan kita bisa tidur. Tubuh kita tidur, lambung kita pun beristirahat. Sekarang, bertarak. Tarak dan mengatur makanan. Kita harus, tipe makanan yang kita konsumsi adalah nabati yang utama. Kita boleh konsumsi hewani bila tidak cukup sumber nabati. Contohnya telur, masih boleh kita makan. Bagaimana dengan jumlah? Jumlah secukupnya. Jangan oleh karena lidah katakan, ayo terus makan, kita makan terus. Kita harus kontrol lidah kita. Kemudian kita jangan ngemil, makan di antara makan. Kita harus kuasai selera kita. Ini yang disebut bertarak. Tarak artinya kita harus mengendalikan selera kita. Ada kadang-kadang selera di lidah. Ada selera mencium makanan yang enak. Ada selera mata melihat makanan yang tersajikan. Kita harus hati-hati dengan hal ini. Dan kita harus bertarak ini, kadang-kadang kita berpuasa untuk mengendalikan selera kita. Kita lihat pengalaman daripada Yesus Kristus dan bagaimana terjadi satu pencobaan yang dikuasai oleh setan pada Adam dan Hawa. Kita lihat dalam membina pola makan dan diet halaman 181 dan dilanjutkan di 182. Selera adalah dasar pencobaan pertama yang besar kepada Kristus dan juga kepada pasangan kudus di Eden. Selera itu adalah sesuatu yang harus kita kuasai. Di mana kejatuhan dimulai, di situ dilakukan. Sebagaimana Adam jatuh dalam hal pemanjaan selera, maka dengan penyangkalan selera, Kristus harus menang. Kristus memasuki ujian masalah selera. Selama hampir 6 minggu, Kristus menolak penggodaan demi manusia. Kita harus bisa menguasai selera.
Kristus menguasai selera dengan puasa 6 minggu, hampir 6 minggu, 40 hari. Sehingga dia tidak dikendalikan oleh selera. Sekarang kita harus mengerti bahwa dalam berbicara tentang kehidupan kita, kita harus menguasai selera. Apa pengaruh bila mana kita tidak dikuasai selera? Dikatakan begini, Sang penebus dunia mengetahui bahwa pemanjaan selera akan membawa kelemahan pada tubuh. Dengan demikian mematikan alat pemikir sehingga tidak dapat mengenal perkara-perkara abadi. Kristus mengetahui bahwa dunia telah menyerah kepada kerakusan dan bahwa pemanjaan ini, pemanjaan selera, akan mengacaukan kuasa moral. Moral akan menjadi bagian yang bertentangan dengan kehidupan moral atau kehidupan rohani kita. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada kita pesan untuk kita bawa pulang. Pesan untuk kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Apa itu? Saya ingin membagikan kepada kita satu rangkuman atau kesimpulan. Makanan yang dikehendaki Tuhan adalah makanan yang berasal dari bahan nabati tumbuhan yang merupakan bahan makanan paling tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makanan yang dikonsumsi haruslah memenuhi hal-hal seperti tipe, yaitu nabati, waktu yang teratur, total yang dikonsumsi makanan itu sesuai, serta melakukan tahan selera yang pada akhirnya akan menghasilkan kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan rohani. Bila mana kita mau mengikuti makanan yang dikehendaki oleh Allah, kita mau untuk mengikutinya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan mengajari kita untuk tidak dikuasai oleh selera. Tuhan itu begitu baik. Bila mana kita mau datang kepada Tuhan, mari kita ikuti perintahnya untuk mengkonsumsi makanan terbaik. Tuhan berserta dengan kita. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Roy Sarumpait. Biarlah melalui perenungan dengan makanan yang dikehendaki oleh Allah dapat mempersiapkan kita untuk kita dapat masuk ke surga dengan tubuh yang sehat dan baik jasmani maupun rohani. Baiklah, sebagai untuk menutup perbaktian kita pada hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Sion nomor 171. Kita dijamu oleh Raja dan dilanjutkan dengan doa tutup yang akan disampaikan oleh Dr. Roy Sarumpait. Kita dijamu oleh Raja, duduk bersama umat Allah. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang. Kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Tuhan bergembira memandang pada umatnya yang telah menang. Tetap percaya, jangan bimbang. Kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang. Kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Kami telah mendengar bagaimana Engkau menghendaki kami untuk mengkonsumsi makanan yang penting bagi kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang sejati. Di mana umat Tuhan yang sejati adalah umat yang memiliki tubuh secara fisik yang sehat, juga secara pikiran sehat, secara mental sehat, terlebih secara rohani.
Bapa yang penuh kasih, kami telah diingatkan tentang bagaimana Engkau memilih makanan untuk manusia yang Engkau ciptakan. Kami rindu untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, ajari kami, kuatkan kami untuk mengkonsumsi makanan yang Engkau kehendaki, sehingga bukan hanya kami akan sehat secara fisik, kami juga akan sehat secara mental, kami sehat secara pikiran, sehat juga secara rohani. Jadilah kehendak-Mu ya Allah bagi kami semua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.